Halo, welcome back to my channel. Kali ini sesuai judulnya, kita akan membuat skincare rutin gua. Sekarang yang pagi dulu, gua nggak tahu sih ntar videonya akan gua gabung pagi dan malam apa enggak. Kita lihat ke tingkat kemalasan gua pada saat ngedit gitu. Tapi sekarang gua mau bikin yang paginya dulu. Dan ini produk-produknya kayaknya banyak pemain-pemain lama gitu yang udah beberapa kali gua bahas juga. Tapi intinya ini adalah produk-produk yang gue pakai kalau gue lagi nggak mereview apa-apa. Karena kalian memang sering banget minta skincare rutin, but it's so hard for me to make one because I'm constantly reviewing something. Jadi kesempatan seperti ini sangat jarang, makanya gue bikin sekarang aja. Pokoknya ini produk yang biasanya gue balik lagi lah gitu ibaratnya. Tapi ini pun nggak fix ya, karena ada nanti akan gue jelasin beberapa option yang gue punya untuk satu jenis produk gitu. Misalnya kayak serum, ada beberapa yang gue punya, gue nggak pakai barengan semuanya sekaligus gitu, cuma tergantung kondisi kulit gue saat itu. Semacam itulah kira-kira. Udah langsung aja ya, karena gue baru cuci muka, jadi gue mau lanjut ke skincare selanjutnya, tapi gue jelasin dulu sabunnya bentar. Yang gue pakai adalah dari Cosrx, Good Morning Low pH Gel Cleanser. Ini juga pemain lama, udah berjuta-juta kali gue bahas. Gue memang suka banget sama ini. Pokoknya kalau gue lagi nggak perlu mereview apa-apa, gue akan balik lagi ke dia biasanya. Ini bikin seger banget dan kulit muka lo lebih cerah, lebih merata tanpa berasa ketarik sama sekali. Jadi nyaman banget dipakainya. Wanginya seger banget dan setahu gue dia ada exfoliatornya juga deh. Yang baru gue tahu akhir-akhir ini ya, si Geblek. Gue udah make-make aja tanpa tahu dia ada BHA-nya atau apa gitu. Seinget gue sih BHA, tapi super natural, jadi lo pakai tiap hari juga bisa. Dan biarpun namanya Good Morning, tadinya gue kira ini cuma bisa dipakai pagi doang, tapi ternyata enggak, itu cuma namanya aja, Beb. Kamu jangan tertipu omongan orang gitu. Jadi ini bisa dipakai pagi dan malam, tapi lo baca lebih dalam lagi aja tentang BHA-nya. Kalau misalnya terlalu kenceng, mungkin lo nggak bisa pakai 2 kali sehari, atau mungkin lo harus selang-seling gitu, but for me, it is perfectly fine. So just please keep in mind, these are all the products that works for me, but it may not work on you, oke? Siap? Baiklah. Intinya gue mau skincarean dan direkam aja gitu. Gue cuma berbagi aja ya kan. Karena kalian pada minta. Nah ini adalah gue lagi nggak punya toner yang lagi gue suka. Waktu itu kayaknya gue sempet bikin top 5 toner dan semua-muanya yang gue bikin di video itu udah habis. Jadi gue nggak mau beli toner lagi. Aku malas. Aku mau pakai yang ada dulu. Enggak deh, kayaknya si Laneige gue masih punya deh. Kemarin baru dikirimin gak sih? Tapi itu kayak pre-toner gitu kan. Dan gue udah males. Gue mau ngabisin dia dulu. Karena ini udah lebih lama gue punya. Jadi dia lebih cepat kadaluarsanya nih. Udah mepet, jadi harus gue pakai. Ini dari Sulwhasoo First Care Activating Serum EX. Gue udah punya ini lama banget, kayaknya dari tahun lalu, tapi kayak baru gue pakai beberapa bulan terakhir gitu, karena katanya bagus banget ya. Karena dia bener-bener kayak air juga sih menurut gue, jadi ini semacam pengganti toner. Karena aku lagi kayak gue tuh lagi nggak mau beli apa-apa lagi gitu loh, sayang banget masih banyak yang lain yang gue punya yang belum gue pakai. Setahu gue dia banyak banget fungsinya, salah satunya adalah kencang atau mengamplify produk-produk yang lo pakai selanjutnya, makanya ini dipakai pertama. Dan dia juga ngebantu memperkuat skin barrier lo. Gue juga lagi agak obsesi sama skin barrier, jadi seneng banget sama apa-apa yang memperkuat skin barrier gitu. Terus kita punya essence yang lebih gue anggap serum sih sebenarnya. Ini dari Something Seriously 24 Karat Gold Essence. Gue suka banget ini, udah berkali-kali juga gue bahas, produk lokal dan super canggih luar biasa. Ini adalah serum vitamin C satu-satunya yang bisa gue pakai sampai sekarang karena gue gampang banget iritasi sama vitamin C. Dia warna putih dan kayak ada gold flakes-nya gitu dan diratain aja terus ditemplokin, Beb. Ini sebenarnya satu-satunya yang gue kurang suka adalah karena dia tuh agak lengket gitu kalau abis dipakai. Katanya sih banyak yang make ini buat base makeup justru karena agak lengket, tapi gue tidak suka base makeup yang agak sticky gitu memang. Jadi ini biasanya gue pakai buat skincare seutuhnya aja. Ini bagus banget, bener-bener kayak gue bisa merasakan manfaat vitamin C sejak pakai serum ini. Gue bahagia banget parah. Bener-bener mencerahkan, warna kulit lo lebih merata, bekas jerawat juga lebih cepet hilangnya. Dan ada gold essence-nya juga, which is awesome for anti-aging. Dan gue udah berkali-kali gue bilang gue obsesi parah sama anti-aging. Biarpun biasanya untuk anti-aging tuh lebih gue fokuskan ke night skincare-nya, skincare rutin malam. Nah terus kita ke serum, ada 2 yang gue lagi alternate pakai gitu, karena sempet gue bikin top 5 serum juga, tapi kayaknya tahun lalu deh, udah lama dan itu juga udah habis semua, most of them, kecuali ini, karena gue beli lagi ini. Ternyata ya, gue tuh kayak agak love-hate relationship gitu sama dia, tapi ternyata gue tidak bisa hidup tanpa dia, jadi akhirnya gue beli lagi. Ini adalah Dr. Jart Cicapair Derma Green Solution Serum, karena ini bagus banget terutama kalau lo lagi iritasi atau banyak kemerahan bekas jerawat gitu. Pokoknya kalau masalah utama lo iritasi dan merah-merah, ini akan sangat membantu. I freaking love this. Cuma dulu gue sempet galau karena dia kalau gue pakai agak banyak tuh jadi kayak
greasy dan berminyak gitu loh. Jadi gue agak takut ntar malah jadi jerawatan atau gimana. Tapi ternyata kulitku sangat mencintainya. Jadi ya udah gue pakai lagi aja. Serum satunya yang suka gue pakai juga adalah dari White Lab. Tadinya gue obsesi banget sama Everwhite yang warna pink itu, botol pink, itu juga brightening bagus banget. Cuma itu udah habis beb, dan lagi-lagi gue nggak mau beli lagi. Gue mau pakai yang ada dulu karena gue juga suka banget sih sama ini. Terutama kalau kulit gue lagi agak berminyak, ini sangat ngebantu minyaknya. Jadi kayak lebih normal dan lebih matte. Pokoknya kayak kulit lo dibalikin ke kondisi normal gitu. Gue suka banget ini. Namanya White Lab Brightening Face Serum. Ada niacinamide 10% sama ada kolagennya. Jadi bagus juga buat anti-aging. Kayak bikin kenyal, bikin plump gitu loh. Lebih seger tapi kayak muka lo tidak berminyak sama sekali. Tapi nggak matte kering juga. Pokoknya epic banget deh parah. Udah berkali-kali juga gue bahas. Tapi gue masih nggak berani barengin vitamin C sama ini, niacinamide. Gue nggak tahu sih. Katanya sih baik-baik aja. Cuma karena gue super sensitif sama vitamin C, jadi gue nggak berani pakai bahan aneh-aneh gitu. Makanya gue cuma berani barengin dia sama Sika aja. Kalau kalian ada yang pernah make vitamin C bareng sama niacinamide gitu, terutama dua produk ini ya, please let me know. Gue mau tahu reaksinya seperti apa, karena aku takut beb, aku tuh ngeri. Nah, abis serum, ya kan serum, iya, kita ke moisturizer. Moisturizer, gue nggak tahu lo sadar apa enggak, tapi dari tadi semua yang gue pakai itu gue agak menghindari area hidung karena eksim gue abis kumat lagi kemarin, dan kalau gue lagi eksim, moisturizer yang gue pakai bener-bener cuma ini doang. Ini dari La Roche-Posay yang emang khusus buat eczema, buat eksim. Ini Lipikar Eczema Soothing Relief Cream. Gue juga udah berkali-kali bahas dia. Ini sangat menyelamatkan eksim gue. Gue beli di Shopee, tapi kayaknya udah nggak ada yang jual lagi. Tapi gue juga tidak tahu apakah La Roche-Posay udah masuk Indonesia apa belum sih. Cepetan dong kamu, Posay. Ini gue pakai agak banyak biasanya karena I really need this. Dan kalau eksimnya lagi kumat memang lo perlu agak banyak karena dia akan jadi kering banget gitu kan. Dan biasanya gue pusatin di hidungnya sini doang memang. Yang paling banyak gue kasih memang di daerah hidungnya karena memang disinilah yang iritasinya paling parah. Abis itu baru kita ratakan ke seluruh muka. Biasanya tuh gue kumatnya di pinggiran hidung sini sampai ke depan-depan alis sini. Ngenes banget deh. Bahkan sampai sini juga. Pertamanya tuh gue tahu gue eksim tuh gara-gara di sini. Di sepanjang hairline sini kayak ngeletek gitu. Kayak ketombe asli. Gue ganti-ganti sampo sampai bego. Tapi ternyata dia adalah penyakit kulit beb, bukan ketombe. Jadi aku sudah pasrah gitu. Dia super moisturizing banget sih memang. Ini gue nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi ini gue berasa kayak super glowy dan basah gitu, menjurus greasy tepatnya. Ini tuh akan cepet banget diserapnya, terutama sama area yang ada eksimnya memang. Jadi di daerah hidung sini dia akan cepet banget kayak kering lagi gitu. Gue nggak ngerti ya eksim tuh apa sih sebenarnya, musibah luar biasa. Tapi untuk daerah lainnya dia akan tetap kelihatan glowy dan basah gini. So I freaking love this, dan nggak bikin jerawatan, nggak jadi greasy juga. Nah, kalau gue lagi nggak kumat atau tidak lagi berusaha menanggulangi sisa-sisa eksim kayak gini, biasanya gue berani pakai moisturizer lain, dan yang gue suka adalah si La Mer ini. Ini kayaknya udah sempet gue taruh IG story, tapi belum pernah gue masukin di YouTube sepertinya ya, kalau nggak salah. Karena selama ini moisturizer yang gue pakai adalah yang kayak semacam face mask-nya juga, jadi masker merangkap moisturizer yang di jar gitu. Itu gue suka banget memang, udah beberapa kali juga gue bikin videonya, tapi itu udah habis dan gue memutuskan beli yang ini karena ini adalah The Moisturizing Matte Lotion. Gue suka banget dia. Gue sempet dapet testernya yang kecil and I freaking love it. Karena sesuai namanya dia nggak bikin greasy sama sekali. Jadi kayak mattified dan bener-bener kayak muka lo kelihatan lebih cerah dan sehat dan plump tanpa ada efek greasy-nya. Dan gue suka banget ini terutama buat pagi-pagi, buat skincare pagi maksudnya. Karena kalau siang-siang tuh gue agak males kalau dia super greasy, kan biasanya gampang banget berminyak ya kalau siang-siang. Jadi ini lebih gue utamakan buat skincare pagi. Dia di botol pump gini, dan ini juga salah satu alasan kenapa gue ganti ke dia, karena aku malas yang dulu kan si masker moisturizer itu di jar gitu ya. Jadi kayak lo harus ngambil-ngambil mulu. Tidak higienis beb, ini lebih higienis. Biarpun ini packagingnya kaca, jadi gue ngeri banget kalau bawa dia kemana-mana, takut pecah. Tapi gue suka banget produknya, parah. Kalau kulit lo berminyak dan lo mencari moisturizer yang benar-benar kayak mempercantik kulit lo, luar biasa bagus gitu, I highly recommend that. Harganya kayak kuda, memang kayak kuda poni yang bisa terbang, yang lo harus pesen dari Mars gitu. Gak masuk akal, but it's so good. Terus kita ke eye cream. Gue suka banget eye cream sampai sekarang, gue masih agak obsesi gitu. Dan ini yang lagi gue suka adalah dari Something lagi, iya. Something produk lokal lagi. Ini Game Changer Tripeptide atau Tripeptide bacanya, Eye Concentrate Gel.
Dia kayak gel gini dan gue suka banget karena ini tuh ujungnya aplikatornya tuh keramik atau apa sih, kalau nggak salah keramik deh. Jadi ini dingin banget, asli enak banget, terutama buat pagi dipakainya enak luar biasa. Muka lo bawah mata lo jadi kayak nggak bengkak lagi gitu. Dan ini tinggal dipencet, terus udah keluar produknya, diratain aja, kelar hidup lo, enak banget. Ini banyak yang naruh kulkas sih biar lebih dingin lagi, cuma gue kan kayak gampang banget kedinginan dan entar kayak jadi bersin-bersin, jadi pilek gitu, Beb. Gue kalau masker sheet mask aja, gue taruh kulkas tuh biasanya kalau gue pakai, besoknya gue bisa sakit, bener-bener kayak bersin demam gitu, saking maskernya dingin. Jadi ini nggak gue taruh kulkas lagi. Aku tidak mencari masalah karena ini udah dingin banget kok, adem, enak banget, parah. Gue belum melihat efek apa-apa sih kalau untuk anti-agingnya, tapi mainly I've been using this karena gue suka rasanya dingin banget, parah. Wanginya juga seger sih, seger-seger aja, cuma nggak terlalu intens wanginya. Untuk eye cream atau eye products yang gue suka sebenarnya agak banyak sih, cuma sekarang gue lagi suka pakai dia karena aplikatornya itu. Kalau lo mau optionnya, gue sempat bikin top 5 juga. Yang menurut gue sangat-sangat bagus dan harganya masih sangat masuk akal ya, adalah La Coco. La Coco yang di botol gitu warna silver, itu serum, itu bagus juga buat lifting, itu bener-bener di gue sih ada efeknya banget. Dan eye cream yang di jar gue suka Avoskin, kalau lo mau yang harganya lebih terjangkau dan produk lokal gitu, tapi efeknya bagus banget. Kalau lo ada budgetnya, budget nggak masuk akal, yang sangat gue sarankan adalah serumnya La Mer, eye lifting serum atau apa gitu namanya, sama eye creamnya La Mer juga. Tapi La Mer udah habis dua-duanya di gua. Jadi gua nggak mau beli lagi, gue pakai apa yang ada dulu dan gue lagi suka sama dia. Terus terakhir adalah sunscreen, gue sempet bikin top 5 juga nggak ya? Atau kayak best sunscreen gitu. Jatuh aja gitu tiba-tiba. Ini yang gue suka, yang mau gue pakai sekarang adalah dari Ildong Probiotic Sun Cream. SPF 50 plus PA plus. Gue memang suka banget ini. Dari semua sunscreen yang pernah gue coba, gue memang paling suka sama dia. Ada satu lagi yang gue suka, Shiseido. Tapi sayangnya ya, dia tuh kayak, apa namanya, bukan sayang sih, tapi itu kayak lebih sunscreen yang kelas berat gitu loh, kalau lo akan kena air atau kalau lo bener-bener keluar gitu, biasanya baru gue pakai itu. Tapi untuk di rumah aja, karena gue kagak kemana-mana juga hari ini ya, gue pakai ini aja. Dan gue berani pakai agak banyak karena kagak akan difoto juga, kagak pakai flash juga, dan dia nggak greasy aneh gitu loh. Jadi dipakainya enak banget dan kayak gue kagak tahu nih ada apanya, tapi kayak ada efek ngisi pori-porinya gitu, stres banget. Udah gitu doang. Sebenarnya sih kalau lo perhatikan ya, skincare gue udah semakin mengerucut nih, udah semakin ringkes, nggak sepanjang dan seribet zaman dulu. Karena kayaknya gue sudah lelah dengan step skincare yang banyak-banyak gitu, dan memang karena lagi iritasi, jadi gue juga nggak berani aneh-aneh. Intinya sebenarnya sih untuk skincare pagi gue fokusin lebih ke brightening, makanya gue bergantung sama dua ini. Kadang gue pakai White Lab, kadang gue pakai si Something-nya, jadi tergantung mood gue aja. Jadi begitulah adik-adik, ini semua adalah skincare yang gue pakai kalau gue lagi nggak perlu mereview apa-apa. Biarpun sebagian besar juga gue temukan karena gue review dulu gitu. Ya memang kerjaannya seperti itu, mohon maaf. But that is it, semoga membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys in my next video. Bye!